Coba satu ajaran Yesus yang kamu praktekkan apa coba? Saya mau tahu. Baptis. Apa? Di mana Yesus pernah membaptis? Matius 28:19-20. Di mana Yesus pernah membaptis? Buka dalam Yohanes dia membaptis dengan Roh Kudus, dia membaptis dengan air. Kucluk. Di mana Yesus pernah membaptis? So tahu kamu pelintir ayat Alkitab. Mana dalil? Gak usah lari dulu ke ajaran Yesus ya. Dalil, malu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sudah banyak ditinggalkan. Iya. 7, Enggak konsisten sama pemikirannya. 8. Siapa yang kami itu? Jelas kami mengikuti Yesus. Yesus itu Injil yang dia kasih. Bentar. Usah sok pintar lu ngadepin gua. 9 lewat sedikit. Itu tidak mau. Mulutmu cuma modal gede doang, ada isi otak. Lewat lagi sedikit. Kami tidak 9 Al-Quran. 2 9,3. Sekarang kita lari dulu cuma. Kamu sekarang baru baptis Mau atau bahas lari makanan kemana? 9, enggak, dengerin dulu. Saya ikutin pikiranmu. Kita ngomong tadi tentang makanan Taurat, hukum Taurat. 9, Usah lari-lari kamu ke baptis. Jangan tunjukin ngondekmu di sini. 9 lewat sedikit tuyul. 9 lewat. Kita ngomong dulu hukum Taurat. Saya mau kejar kamu di hukum Taurat. Kamu udah lama Mana dalilnya Yesus pernah membaptis Cak Kangkung? Adil dulu, hukum Taurat dulu. Saya pengen ngomongin hukum Taurat. 9,7. Jangan aja saya rebutan daging mentah saja. Kita ngomongin hukum makanan 9,8. Sampai kamu keluar saya nggak mau bahas baptis dulu. Satu-satu kita selesai. 9,9. Awas jantung pindah ke kanan. Izin gue Bunda. Bang Abuya, jadi saya moderator Bang Buya, biar saya bisa blok komen-komen yang di bawah. Jadi saya moderator bisa saya blok komen-komen di bawah. Lanjut. Ayo, mana dalilnya? Jantung pindah ke kanan. Tidak ada dalilnya Yesus membaptis. Yang memerintahkan membaptis itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Dan itu bukan Yesus. Oke. Kamu mau bilang itu iblis yang keluar dari kubur itu? Oh pasti. Lalu siapa lagi? Sekarang diam. Oke, kalau kamu bilang Siapa yang keluar, dengerin. Bagaimana roh bisa dikubur? Jawab. Bagaimana roh bisa dikubur? Jawab terus. Roh bisa dikubur. Roh bisa kamu dikubur. bilang keluar dari kuburan iblis. Bagaimana iblis bisa dikubur? Roh bisa dikubur. Jawab. Tolong jawab. Hei, saudara. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Roh bisa dikubur, jawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, sekarang Anda baca Markus 5. Boleh tidak kemudian orang tubuhnya dimasuki iblis? Boleh nggak? Putru, gua jangan di mute. Putru, jangan kamu bela bundamu ini ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Emosi dia kawan-kawan. Biar ketahuan siapa yang pintar. Kalian bisa nonton ya. Kalian bisa Emosi, nonton. Gua yang ya. pintar apa Zuba yang pintar? Jangan di Kamu mute. yang pintar, kamu. Oke, kalau kamu ngaku saya pintar, kamu betul. Karena pintar kamu nipu. bilang keluar dari kuburan itu. Pintar nipu tapi. Kamu bilang bahwa iblis yang keluar dari kubur. Sejak kapan roh bisa dikubur? Botol. Yohanes 12, Bung. Yohanes 12 nomor 31. Nomor 30 31. Apa kata Yesus? Iblisnya dilemparkan keluar dari mana?
Dilemparkan dari mana iblis itu? Bukankah iblis itu tadinya disimpan di dalam gua? Dikubur itu cuma biar pengertianmu itu dikubur. Pas dikubur, kamu ngerti dikubur nggak? Lalu kamu bilang iblis. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Alamak, kutanya lagi samamu. Kutanya lagi samamu. Iblis, kutanya lagi samamu. Iblis bisa nggak? Iblis bisa nggak masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa nggak? Karena dia bisa masuk ke dalam tubuh, maka itu sebabnya roh. Tapi kalau kamu bilang iblis bisa dikubur, iblis bisa dikubur. Saya bilang orang yang keluar dari kubur, bukan iblis dikubur, Cak Ayu. Orang keluar dari kubur cuma berarti dikubur. Mulai panik dia. Mulai panik. Kamu mulai panik yang ada cuma mulai panik hadapin gue suruh orang yang sekarang begini saudara, gini. Makin malu kalian gue bikin. Saudara. Ada otak. Dengerin cuma. Bentar, teman-teman saksikan ya. Saksikan, dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan pertanyaan saya. Bentar. Sabar. Iya, silakan. Silakan kawan. Jangan di mute dong, ampun ya. Kalau nggak begini nggak enak banget. Nggak ada adabnya banget. Oke, kamu diam aja cuma. Jadi seluruh muslim di dunia ini nggak ada yang pintar. Karena kenapa orang nggak bisa baca dipercaya? Siapa ada orang dari Arab nggak bisa baca dipercaya? Lah kamu kuliah. Larinya kemana-mana. Pakai mute lagi lu. Jadi kalian tuh larinya kemana-mana teman-teman ya. Oten bawa otak gitu katanya. Giliran kalian nggak bisa mikir, orang nggak bisa baca tapi kalian percaya gitu loh. Akalnya gimana, otaknya gimana gitu. Ya udah, sekarang pertanyaan saya saudara. Oke, sekarang kalau saya mau ladin kamu ngomong cuma gantian kita. Jangan kayak emak-emak ditinggal suami. Dengarkan saya. Supaya kita sampai ke puncak sama-sama. Iya, benar, betul. Aku juga suka. Aku pengen ngeladinin kamu sejauh mana otak. Iya, tapi gantian kan, boleh kan gantian? Boleh kan? Iya, boleh. Tapi suruh dayang-dayang, jangan mute gua. Dengarkan makanya, santun aja, ngapain emosi? Iya betul. Kalau santun, kalau kamu bilang santun cuma, suruh dayang-dayang, ini biar santun. Udah diam. Begini saudara. Suruh dulu. Menurut Yesus, apakah penyesat yang muncul setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Cuma saya ini orang Kristen ya. Saya terbiasa teratur. Kalau kita ngomongin tadi tentang hukum Taurat, ayo kita bicarakan satu-satu, jangan loncat-loncat. Gitu loh cuma. Allahu Akbar. Noise di mana ini ya? Di saya ya? Bang Zuma, mohon maaf. Noise bunyi kresek-kresek kayaknya dari aliran listrik casan HP atau apa. Oh iya betul, kok bisa ya? Oh, larinya ke cas yang banyak kali. Ini harus sendiri soalnya. Jadi begitu cuma kalau kita ngomongin satu topik jadi terarah. Iya, kita kan dapat. Sudah kubilang saudara, kita ke puncak langsung supaya tidak bertele-tele. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar ummi, buta huruf, jahil, ya, atau bergelar Kristus? Jawab. Cuma aku udah bilang. Berat ya bang? Kamu bukan. Berat ya? Jangan dengerin. Bukan tidak bisa jawab. Gue manusia yang teratur cuma. Kamu tadi ini jawab, sudah sampai ke puncak. Nih dengerin. Gak usah kemana-mana. Berkaitan dengan haram tidaknya babi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Yang masuk ke dalam mulut halal, yang keluar haram, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen halal babi itu dari sejak nenek moyang pendiri agama mereka. Udah selesai kita di situ. Bentar. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Nabi Muhammad menghasilkan Islam. Kristus menghasilkan Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaannya supaya kita tahu Islam atau Kristen yang sesat, pertanyaannya adalah penyesat yang datang setelah Yesus bergelar ummi, buta huruf, atau bergelar Kristus? Jawab. Sama aja cuma saya jawab itu kamu lari lagi ke sono lari. Enggak, ini sudah di puncak, ini. Silakan. Bukan.
Kita ngomongin hukum Taurat dulu, soalnya kamu tak ada gunanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Enggak usah kesana. Enggak usah kau sembunyikan Kristusmu itu, kawan. Apalah Kristus. Betul, Juma. Nah, itu enggak usah kau sembunyikan itu. Pertanyaan saya, penyesat yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Ente jangan lari ya, sini aja. Ya, saya nggak lari cuma, saya nggak bakalan lari, nggak bakalan lari. Silakan Anda jawab, silakan. Lu rombongan ini ngeluarin gua. Silakan Anda jawab. Kalau Anda mengatakan bergelar ummi, buta huruf, kita bahas. Tapi kalau Anda mau jujur bergelar Kristus, kita juga bahas. Anda mau membahas ummi, mari kita masuk Al-Quran. Tapi mana dalilnya dari Yesus mau penyesat itu bergelar ummi atau buta huruf? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang adalah bergelar apa? Apa dek? Adik. Enggak, gua nggak mau bahas itu cuma. Gua mau bahas di awal dulu. Dengerin cuma. Kamu naik, kamu dari tadi gua diam cuma. Gua udah lama di room ini. Kamu naik baru saya ngomong karena saya pikir kamu lebih pantas saya ladeni. Tadi aku sudah hitungkan 1 sampai 10. Kamu nggak berdaya, gemeter. Bukan nggak berdaya cuma saya pengen. Sekarang saya ambil kesimpulan karena kamu banyak air mulut. Loh, saya maunya bahas satu-satu. Jangan. Nggak usah kau bahas Taurat, itu bukan kitabmu. Enggak, saudaraku, Taurat itu bukan kitabmu, kawan. Taurat itu bukan kitabmu, kawan. Percuma. Kira-kira masih dipakai nggak Bang Zuma? Kira-kira masih dipakai nggak nih domba ini? Sekali lagi, saya tanya dulu manusia ini. Manusia banyak air liur ini. Menurut Yesus loh. Menurut Yesus. Kalau dengar dulu. Kalau menurut Nabi Muhammad yang sesat itu kalian kafir, laknatullah alaih. Menurut Nabi Muhammad nih. Nah sekarang menurut Yesus, yang sesat adalah pengikut ummi buta huruf atau pengikut Kristus? Jawab. Orang nggak bisa baca aja kamu bahasa bagaimana kamu bilang benar orang nggak bisa baca? Benarnya di mana orang nggak bisa baca? Jawab. Nanti kan lari kemana-mana ya? Loh, kamu kan bilang ngomongin tentang lari kemana-mana, coba lihat. Sama kayak saya bilang cuma, saya bilang sama kamu, kita bahas tentang makanan dulu, bahas. Kalau Nabi Muhammad itu sesat, kamu naik baru saya ngomong. Kalau Nabi Muhammad itu sesat, sudah pasti dinubuatkan oleh Yesus. Bagaimana kamu dapat kebenaran dari orang yang tidak bisa baca? Jangan berlandaskan itu, berlandaskan Yesus. Kenapa? Lo itu junjunganmu. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Kami pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Al-Quran, pengikut beliau. Itu cuma makanya kebenaran tak ada hubungannya dengan akidah kita dengan akidah kamu. Ya, sekarang permasalahannya di Yesusnya. Kebenaran apa yang kamu dapat dari orang yang tidak bisa baca? Kebenaran apa? Jawab. Kebenaran apa yang kamu bisa dapat dari... Baik. Diam ya. Prof Suma boleh tanya? Gak usah bang. Udah mentok itu. Udah mentok itu si Juma itu. Baik, udah mikir. Kalimat baik itu dia keluarkan, udah mikir dia itu baik. Makanya dia langsung diam. Udah macet. Boleh tanya Ustadz lah, Yusuf. Nggak usah bang. Nggak usah. Biarin Juma yang ngomong. Macet itu. Kalau perlu sunat lah. Oke. Sunat lah itu, sunat kedua kali. Diam saudara, diam. Ini berusaha untuk melarikan materi tapi nggak apa-apa. Saya mau dari tadi menghubung Taurat yang. Oke. Nabi Muhammad menyatakan kemudian. Termin. Nggak usah dibagi. Iya ini nunggu Ji. Selesai tugas tes itu kuliah baru sekarang. Ya jangan lupa. Ini pertanyaan sama Ustadz ya, nanti dijawab kapan-kapan kita ketemu lagi. Apakah di dalam Islam itu makanan? Bentar Jerok, tahan nafsumu. Bang Zuma masih ngobrol sama yang lain itu di belakang.
Gak kedengaran si Suma itu. Dia masih ngobrol sama di belakang, sama temannya di belakang. Sabar. Apa tenang aja Jirok. Sabarlah kau. Ya, nanti saya tunggu jawabannya Ustadz ya. Apakah makanan itu berperan dalam keselamatan Islam? Iya, nanti ku tanya sama kau. Sejak kapan hukum Tuhan diberikan kepada pemakan babi sama yang tidak bersunat ya? Nanti kau jawab ya. Jawablah dulu. Ya nanti kau jawab juga ya. Mana tadi? Mana orangnya tadi? Ini Bang, orangnya tadi mana? Dalam Kristen, dalam Kristen kerajaan Allah sorry, saya ada urusan tadi tiba-tiba. Tetapi kebenaran, kebenaran di Quranmu ada enggak? Dia tadi ini, oke, saya tunjukkan. Dia tadi minta dan Anda minta kebenaran. Al-Quran saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Di kitab yang Anda ambil dari agama lain mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Menurut ilmu pengetahuan sains, mana yang betul? Ya, tadi karena katanya Anda kebenaran dalam Al-Quran tak? Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang. Kitab yang kau ambil dari agama lain mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut kamu? Menurut Anda? Yang betul yang lari kemana-mana. Itu makanan itu berpindah itu. Lari kemana-mana. Tadi barusan kalimat terakhirmu mana ada kebenaran di Al-Quran katanya. Apakah dengan tidak makan babi itu selepel dengan yang disembah itu berperan untuk menyelamatkan? Menyelamatkan orang itu ketika kita mengaku tiada Tuhan selain Allah. Berarti makanan menyelamatkan. Aturan Tuhan yang menurut saudara, Tuhan memberikan aturan kepada manusia itu untuk apa? Untuk selamat atau untuk binasa? Kutanya dulu. Jadi saya baca ini, coba dibantah lah. Dalam Islam, makanan yang dikonsumsi berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, yang merupakan saya tanya sama saudara, Tuhan memberikan aturan kepada manusia untuk selamat atau untuk binasa? Bagian dari keselamatan akhirat. Berarti makanan berperan. Saya tanya sekali lagi, kalau tidak Anda ke gereja ya, seperti biasa ya. Aturan Tuhan diberikan kepada Musa untuk ditaati, itu untuk selamat atau untuk binasa? Gak heran kami dengan tabiat kalian, gak heran. Gak heran kami. Di Kristen sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan itu. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ada hubungannya kandre. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Pena. Matius 5 nomor 19. Antara makanan dan keselamatan. Matius 5 nomor 19. Ulangan 4, ulangan 6. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi agar kamu selamat. Degaga hubungan antara makanan dan keselamatan. Keselamatan ini soal kebenaran. Nah, kebenaran itu siapa? Yesus Kristus. Oke, baik. Kebenaran Yesus. Di bangsa itu siapa? Oke, Anda mengatakan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Oke. Menurut Yesus Kristus, penyesat yang datang setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Nggak ada tertulis. Matius 24 yang tertulis itu adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia itu penyesat, nabi palsu. Oke, baik. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan atau manusia? Iya. Tuhan lah. Itu tidak mengaku. Kamu barusan mengatakan penyesat itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu Tuhan, artinya bahwa yang tidak mengaku Yesus itu siapa? Ya saya kan bertanya, Anda kan mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia Allah. Mati meja. Yesus itu manusia Allah, Kalau Bapak, kalau Tuhan Elohim itu, kalau Tuhan Elohim itu apa? Sel telur dan sperma. Kalau Elohim, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu manusia Allah juga, manusia Tuhan juga. Loh, sejak kapan di dalam PL dibilang manusia? Ya, terus kenapa kamu mengatakan? Di sini sesatnya, Prof. Suma. Udah turunin orang ini. Gak ada manusia Allah di dalam PL. Saudara turunin. Kita berlindung kepada Allah
dari bisikan iblis dari golongan jin dan manusia. Mohon diturunkan. Bagus. Kalau yang tadi itu kenapa dia? Kalau yang tadi itu agak berisi. Kalau ini double kosong ini. Kayaknya dia ada gangguan kejiwaan. Parah. Ada di bawah Bang Zuma si Iya tadi ya. Dinaikkan saja. Baik. Ya. Mohon izin ya teman-teman. Nah, Anda mengatakan mana mungkin Anda dibimbing oleh orang yang buta. Anda lari dari pertanyaan saya. Anda ingin selamat gitu ya kan ya. Al-Quran saya mengatakan langit itu tidak bertiang. Kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut akal, ilmu, pengetahuan? Jawab. Oke, kalau kamu ngomongin akal Zuma, akal lagi, alamak. Ini berbicara mengenai, aduh sama aja dengan tadi yang tadi. Coba ya, kalau teman-teman dengar kalian tadi ada kata akal keluar dari mulut Zuma tidak? Aduh. Akal loh. Jadi saya ngomong bahas tentang akal yang kamu keluarin dari mulutmu barusan tadi. Itu udah loh. Kamu turun deh, kamu turun. Kamu kalah, kamu bilang panik, kamu bilang turun. Akhirnya karena menurut saya bertanya tentang kebenaran Al-Quran. Dasar biadab. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir itu penolong-penolong setan dalam menyesatkan manusia. Ini Anda dari tadi lari saya ikutin. Anda menuduh, bagaimana mungkin Anda menjadikan orang yang buta huruf? Saya bawa data Al-Quran saya kemudian. Surah Luqman ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Langit ditinggikan tanpa tiang. Lalu kemudian kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, Ayub 26 nomor 11. Langit bertiang. Mana yang betul menurut ilmu pengetahuan? Lari ke akal. Harusnya kamu tanggapi isi daripada konteks dari dua ayat tadi. La haula wala quwata illa billah. Dikasih kemudian puncak dari materi apologet perbandingan agama. Yesus menubuatkan penyesat itu datang bergelar buta huruf, ummi, atau bergelar Kristus. Tak mau jawab. Kenapa? Karena itu adalah kuburan bagi Kristen di dunia ini. Yesus berkata Matius 24, Matius 21, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kristen ngomong-ngomong, menurut tetangga gue nih, katanya Kristen itu kepanjangan atau singkatan dari pengikut Kristus. Nah lo kena kan? Kena pengikut Kristus. Sedangkan Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bergelar Kristus. Kalau ente pada tidak mampu membuktikan Kristus yang keluar dari kubur itu anak Maria, dan kalian pengikut Kristus, berarti kalian pengikut penyesat. Kalau tidak bisa membuktikan, kalaupun kalian mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, kalaupun, lalu siapa pengikut Kristus lain yang Yesus nubuatkan akan menyesatkan banyak orang? Mana pengikut Kristus itu? Mana? Yang banyak pengikut Kristus itu hanya satu kelompok, namanya Kristen. Kalau Kristen bukan pengikut Kristus penyesat itu, lalu mana pengikut Kristus palsu itu yang banyak kata Yesus? Adakah? Adakah selain Kristen? Nggak ada. Ini kuburan buat kalian. Menghina Nabi Muhammad, ya kan? Menghina Rasulku, menghina beliau. Tapi tak ada sedikit pun data di dalam Bible kalian, baik perjanjian lama, perjanjian baru, yang membahas tentang kesesatan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami rindu untuk menemukan di kitab kalian. Tapi nggak ada.
Justru di dalam kitab kalian yang diusir adalah yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang bermujizat pakai nama Yesus, yang mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu sudah pasti adalah Kristen. Ayolah sahabat-sahabat Kristen, mumpung agama Islam ada di Indonesia ini, mumpung pengikut kebenaran dinul Islam ada di tengah-tengah kalian, mumpung kalian hidup di tengah-tengah agama rahmatan lil alamin, belajar Islam, tanya kepada kami, tanya. Jangan memperbodoh diri, ya, khususnya yang tadi 2 orang ini, 3 orang. Saya kira begitu sahabat, saya serahkan kembali kepada teman-teman yang lain. Makasih. Ya, terima kasih Bang Juma. Bang Roti selamat pagi. Bang Roti, dibuka mic-nya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bang Roti dari Islam atau Kristen? Ya, Kristen, Bang. Kristen. Baik, mau berdiskusi dengan Bang Zuma? Atau mau bertanya? Boleh. Bagaimana? Oke, silakan. Tafadhol, Ustadz Zuma. Ya, ditanggapi aja Bang yang tadi, Bang Roti, ditanggapi aja pernyataan Bang Juma tadi. Kristus dengan Umi, yang manakah yang disebut penyesat oleh Yesus? Silakan. Ya, kalau bilang mau nanggapi, kalau seperti yang diucapkan Juma itu, ya terserah pilihan orang. Tapi bagi saya ya sebagai seorang Kristen, mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat, saya tidak bisa menanggapi apa keluar dari mulutnya, karena itu semua karangan dari Bang Juma sendiri. Bukan Bang, berdasarkan pengakuan Yesus Bang. Iya. Tadi kan makanya dari semuanya, dari kesimpulan semuanya Bang Juma bilang ada agama Islam yang di Indonesia ini, ya maksudnya dirahmatilah sama Allah itu. Ya itu terserah Anda, tapi kalau bagi Kristen tidak ada, Allah tidak bisa memberikan agama di dunia ini kalau bagi Kristen. Loh, kalau di dunia ini nggak ada agama, justru kita akan menjadi hidup kacau balau Bang, kalau nggak ada aturannya. Aturan apa yang diajarkan? Justru ada aturan lah kita menjadi hidup damai. Kalau di kekristenan tidak ada menurunkan agama. Emang betul, Kristen itu emang nggak ada kedamaian. Karena apa yang diajarkan Yesus bertentangan. Kalau Yesus Kristus itu tidak menurunkan agama, lalu agama apa yang disebut oleh Yesus di dalam Matius 5:20? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kata Yesus, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Agama apa yang dimaksud Yesus? Ya Yahudi. Oh Yahudi, lalu kenapa kau jadi Kristen? Iya, bagi Kristen, iya nggak ada. Iya, kenapa kau jadi Kristen kalau Yahudi yang disebut? Ya bagi pengikutnya, saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ya, Yesus apakah Kristen atau Yahudi dia? Yesus ya orang keturunan orang Yahudi. Terus yang disebut Yesus adalah agama Yahudi, lalu kau kenapa jadi Kristen? Ya saya jadi Kristen kan mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus. Iya. Perintah dari Yesus. Apa yang kau lakukan dari perintah Yesus? Mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Yesus kagak makan babi, kau makan nggak? Nggak bagi, bukan itu nggak penting. Nggak penting. Ya. Kau sampai kaki babi aja habis. Yesus kagak pernah makan babi. Iya, tapi kau sampai kaki babi aja habis kau makan. Ikut Yesus atau ikut iblis kau? Boleh saya ini apa analoginya? Kasih analogi pula. Makan babi itu sama seperti yang kamu bilang haram ya. Itu sama seperti kita berdoa bertele-tele di pinggir jalan Bang. Gak penting, hanya hati Bang. Itu yang dimaksud. Apa yang keluar dari hati itu yang penting, bukan apa yang masuk ke dalam perut. Itu nggak penting. Ngomong apalah kau ini? Iya, makanya dengar. Apa yang kita makan atau sesuatu yang dari luar masuk ke perut, itu artinya bisa makan, bisa dikunyah. Itu nggak penting karena dia akan keluar lagi. Tapi apa yang keluar dari hati untuk keluar diucapkan contohnya,
Itu dalam pikiran, hati yang berbicara. Ini baik atau tidak? Nah, itu yang penting. Itu artinya hati yang berbicara. Itu yang dimaksud. Entah haram dan halal itu dari hati, Bang. Bukan dari makanan. Itu maksudnya Yesus. Bagi orang Yahudi ya iya, karena dia melakukan hukum Taurat. Kalau kami Kristen, kenapa ikutinya? Itu hukum sipil, hukum seremonial, kan nggak penting. Kalau begitu kenapa kitab Yahudi nempel di bibir Anda? Bibir Anda kami imani karena apa? Baru. Karena apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu semua digenapi di perjanjian baru, dan itu semua tentang siapa? Kristus, Sang Juru Selamat itu yang diurapi. Itu, Bang. Puluhan itu adanya di perjanjian lama. Itu tradisi suku Lewi. Kenapa kalian pakai? Kenapa kalian gunakan? Perpuluhan itu. Iya. Makanya kan kadang gini. Yang bagus-bagus kan ambil. Yesaya 9:5 kalian ambil. Kemudian nubuatan. Yesaya 7:14 kalian ambil. Kemudian nubuatan. Yang bagus-bagus kalian ambil. Gimana itu? Sekarang saya kasih tahu, Bang, ya, termasuk Kristen di bawah atau saudara Muslim, biar nggak liar-liar. Itu namanya kalau untuk perpuluhan itu selagi masa ada bait suci. Sekarang bait suci kan udah nggak ada, Bang. Bait suci udah nggak ada, nggak berlaku lagi karena udah nggak berlaku bagi suku Lewi, Bang. Itu berlaku suku Lewi pada zaman bait Allah masih ada. Sampai sekarang nggak ada perpuluhan itu. Sekarang bagi siapapun terserah, itu pun untuk itu mendoakan dalam pembangunan untuk berkarya dalam kekristenan. Itu bukan berarti sumbangan buat pendeta, enggak, Bang. Itu semua ada datanya. Nanti setiap minggu itu ada namanya warta mimbar atau warta mingguan. Bang, saya ini, Bang, anda jangan bohong ya. Saya ini mantan Kristen, Bang. Perpuluhan itu untuk pendeta, kecuali kolektif. Ya, karena Anda kurang belajar, Bang. Kurang belajar apa? Saya paham Bibel. Perpuluhan kan nggak caplok, ya. Iya. Baptisan juga itu tradisi Lewi. Kenapa kalian caplok? Kenapa kalian pilih-pilih ayat? Yang bagus kalian ambil. Itu tadi saya katakan kepada Anda. Sekarang masih berlaku kamu di gereja mana dulu? Saya KBP dulu, Bang. Saya Batak Toba asli, Bang. Iya, maksud saya aku ini. Kamu bilang saya bohong, padahal kamu nggak tahu saya. Itu makanya bicara tuh pakai hati, Bang. Ya, saya udah ucapkan dengan sejujurnya apa yang saya kasih tahu tadi. Saya ucapkan karena saya komunikasi ini dengan orang Kristen di bawah juga. Karena itu tidak berlaku. Tapi bagi siapa yang berkolekte itu wajar, Bang. Dia adat silahkan kasih, mau 1000 yang penting doa dalam hati, karena itu berkat yang diberikan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Semuanya yang paling penting doa dan hati, bukan karena ucapan dengan angka yang besar atau kecil. Nggak penting, Bang. Bagi Tuhan tuh nggak penting. Yang penting hati itu lu ucapkan. Kalau memang lu kasih, ya kenapa? Bersyukur karena selama 7 hari Tuhan memberikan kita nafkah, ya kita harus bersyukur untuk membaliknya. Untuk apa? Bukan untuk pendeta, tapi semuanya untuk berkarya. Semua butuh listrik. Orang pendeta mau melayani, jemaat mau melayani kan butuh uang. Termasuk saudara Muslim kalau di Masjid Al Ulama itu kasih, mungkin ada dukungan support. Kenapa? Dia ada butuh dana juga untuk melakukan siara. Bukan berarti kita mensumbangkan dia. Kalau dengan hati ya nggak apa-apa, Bang. Itu maksudnya. Perpuluhan itu khusus untuk pendeta loh, Bang. Kecuali kolektif. Nanti jangan bawa saya dari sana. Ya kalau untuk semuanya untuk membangun kan kita kan bukan berarti kasih untuk ini. Kalau ada gereja membangun kan nggak apa-apa. Yang penting dia niatnya orang pendeta tuh baik nggak. Kalau jelek ya saya juga tidak senang kalau itu kan. Biar Tuhan yang tahu. Itu maksudnya. Yang dimaksud yang penting pada umumnya sekarang nggak berlaku, Bang. Maksudnya perpuluhan tuh. Dan perpuluhan tuh tidak selalu harus kasih seperpuluhan. Lu gaji 2 juta kalau kasih 200. Ya nggak, gimana dengan sekarang koleknya apa, listrik naik. Ya dengan apa semua sembako naik, ya gimana kan kita harus ikuti juga. Yang penting hati yang mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan saya cuma segini, ya nggak apa-apa, Tuhan tahu kok, kan nggak memaksa. Hanya itu berlaku pada suku Lewi zamannya itu, Bang, itu yang dimaksud. Sekarang mana berlaku? Nggak berlaku. Makanya jangan menista. Udah, Bang Roti gini saja. Kalau mau diskusi kita angkat tema aja. Mau tema apa silakan. Boleh, biar terarah ngomong ketuhanan Yesus sama ketuhanan Islam gitu. Saya bisa biar seluruh arah gitu. Oke, baik. Ustadz Yusuf, monitor Ustadz Yusuf. Ya, Abang Gurunda Zuma itu, beliau mungkin bisa.
Mungkin Bang Zuma sedang sibuk kalau lagi di mute biasanya. Ya udah, Bang kalau Zuma beliau ntar ganti beliau yang gantiinnya. Bang Zuma monitor. Apa yang Anda tanyakan Pak terhadap Islam, tentang konsep Islam apa? Nanti saya juga akan bertanya tentang konsep Kristen loh. Ustadz Yusuf, saya cuma bertanya ya, saya nggak mau menafsirkan karena itu makanya dua arah itu lebih penting. Kenapa dua arah? Saya mau bertanya, kenapa umat Islam menyebut juga Tuhan dan Allah juga selain Tuhan dan Allah? Sedang Tuhan itu apa yang dimaksud dengan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan Allah? Baik, kalau Allah itu adalah Ismul Zat, nama dari Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah jabatan sang penguasa dari pencipta langit dan bumi. Contoh ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah di situ nama Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Artinya dia yang menguasai, yang menciptakan semesta alam. Itu bedanya Tuhan dengan Allah. Allah adalah Ismul Zat, Tuhan itu adalah sebutan atau jabatan dari Ismul Zat tadi. Paham? Paham. Oke, saya tanya lagi yang satu lagi. Ini dua pertanyaan ya. Saya juga nggak mau, itu terserah Anda ya. Yang kedua, bagaimana Anda bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah sejati? Lewat apa Anda kenal? Dan baik. Dari mana kita mengenal Allah yang sejati? Ya, banyak cara. Kita ini diberikan akal oleh Tuhan semesta alam untuk mencerna dan memikirkan bagaimana kita mengetahui Tuhan itu ada, Allah itu ada. Banyak cara. Salah satunya, ya, kita diberikan nafas setiap detik. Dari ciptaannya ini, bumi ini, lalu ada oksigen masuk ke hidung kita, lalu kita bernapas dengan oksigen itu karena ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, eksistensinya udah yang dapat kita cerna dengan akal. Terus yang kedua, saya mau langsung ke diri Anda. Ya, tolong dijawab. Dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Udah Bang Yusuf. Enggak, saya mau tanya Anda dulu. Dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana yang Anda bikin sendiri? Ya itu produk manusia Bang. Produk manusia. Ya. Produk siapa? Orang tua. Oh, orang tua. Kapan orang tua Anda bikin kaki Anda? Ya kan sesuai keturunannya. Kapan dia membentuk kaki Anda kapan? Dia mulai saat